Halo, welcome to BGN Talks bersama saya Anita Mai, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik mengenai pendidikan gizi sebagai penyerta program MBG yang akan menjadi pilar emas literasi dan juga kemandirian gizi bangsa. Bersama saya sudah hadir seorang dokter, Dr. Fatimah S. Sigit, MPhil PhD, selaku dosen dan juga Ketua Departemen Gizi FKM Universitas Indonesia. Selamat datang Bu Dokter. Terima kasih Mbak Apa Anita. kabar, sehat? Sehat-sehat. Mbak Anita gimana, sehat-sehat juga? Sehat, alhamdulillah. Semangat banget kita karena ini adalah salah satu topik yang memang sangat menarik untuk dibahas dari berbagai aspek. Juga ini punya bisa dikatakan mungkin akan ada statement-statement tertentu yang bisa dijadikan panduan nih bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa pendidikan gizi itu punya hubungan yang sangat erat dengan prestasi anak-anak dan juga kesehatan anak-anak di masa depan. Betul begitu, Bu Dokter? Betul sekali, Mbak Anita. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama yang ingin kita tanyakan tentunya konteks dan juga urgensi dari pendidikan gizi. Kalau kita lihat kan dari survei kesehatan Indonesia di tahun 2023, kalau saya tidak salah, boleh dikoreksi Bu Dokter, bahwa salah satu masalah yang terbesar yang dialami oleh anak-anak adalah stunting. Boleh dijelaskan urgensinya seperti apa? Oke, jadi saya menyapa sahabat gizi ya. Sahabat gizi, betul. Sahabat gizi, jadi sebetulnya kalau kita lihat urgensi program MBG begitu ya, apakah kira-kira sudah tepat sasaran atau belum untuk menyasar siswa sekolah begitu ya? Jawabannya tepat sasaran ya, mudah-mudahan ya. Karena kalau kita melihat statistik nih Mbak Anita ya, jadi kalau kita lihat dari hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, itu isu malnutrisi, isu beban gizi di Indonesia itu masih sangat banyak ya. Kita masih punya namanya triple burden of malnutrition ya. Jadi 3 beban malnutrisi utama apa saja yang sama-sama banyak di Indonesia ya. Jadi Mbak Anita, nomor 1 kita masih punya isu kekurangan gizi. Ya. Jadi kekurangan gizi itu ada banyak manifestasinya ya. Mungkin yang paling publik sering dengar adalah stunting. Stunting itu masih sekitar 20%-an. Jadi 1 dari 5 anak masih mengalami stunting. Sementara selain dari stunting, kalau stunting itu kan sebetulnya adalah kekurangan gizi jangka panjang ya. Kekurangan gizi jangka panjang yang membuat postur tubuh seorang anak menjadi pendek ya. Tapi wujud dari kekurangan gizi bukan hanya stunting saja sebetulnya ya. Masih ada thinness atau wasting, di mana kekurangan gizinya terjadi dalam waktu yang lebih pendek. Jadi mungkin postur tubuh anaknya belum pendek begitu ya, tidak sampai membuat postur tubuh anak tersebut pendek, tapi berat badannya yang mengurus gitu ya. Itu juga masih banyak di Indonesia. Masih sekitar 1 dari 9 anak ya, kalau kita melihat dari SKI-nya gitu ya. Tapi bukan hanya itu saja Mbak Anita ya. Jadi tadi kan dibilang ada triple burden of malnutrition. Jadi selain dari tadi masalah kekurangan gizi, masih ada juga isu kelebihan gizi ya. Jadi kita sebagai negara yang sudah menuju ke arah negara maju gitu ya, negara sedang dalam perkembangan, kita sudah punya purchasing power atau daya beli makanan yang lebih tinggi gitu ya. Itu kita juga mendapatkan ancaman kelebihan gizi ya. Sebagai contoh, itu 1 dari 9 anak sekarang kalau berdasarkan SKI 2023 mengalami kelebihan berat badan Mbak Anita, atau overweight. Dan 1 dari 13 anak mengalami obesitas ya. Ini baru yang usia sekolah ya Mbak Anita ya. Kalau digabung sama yang dewasanya mungkin jauh lebih banyak lagi ya. Tapi untuk anak usia sekolah, jadi kelebihan gizi juga banyak ya. Jadi selain kekurangan gizi, kelebihan gizi juga banyak. Dan ada satu masalah utama lagi, yaitu defisiensi mikronutrien. Artinya seperti apa tuh Bu Dokter? Jadi defisiensi mikronutrien adalah kekurangan vitamin dan mineral ya. Jadi kalau kekurangan dan kelebihan gizi yang tadi itu kan merujuk pada zat gizi makro ya, atau zat gizi yang ibaratnya ukurannya besar, dikonsumsi dalam jumlah yang relatif banyak juga. Contoh dari zat gizi makro adalah karbohidrat, lemak, dan protein ya. Tapi ada juga yang ketiga, defisiensi mikronutrien. Bisa berarti bahwa tidak ada masalah dengan asupan zat gizi makronya. Jadi karbohidrat, lemak, proteinnya bisa jadi tetap cukup, tapi vitamin dan mineral yang justru menurun atau defisien, kekurangan gitu ya. Contohnya seperti anemia ya, Mbak Anita sudah sering dengar anemia ya. Jadi kalau anemia kadang sering dibarengi dengan adanya kekurangan gizi seperti wasting atau thinness gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin secara postur anaknya nih normal kok, masih dalam range normal ya. Tapi ketika kita lihat zat gizinya, zat besinya gitu ya, ternyata hemoglobinnya rendah. Ya, jadi berarti cadangan mineral zat besi di dalam tubuhnya rendah gitu ya. Itu juga adalah salah satu ancaman utama Mbak Anita. Ya, jadi
sebetulnya Indonesia nih kalau kita lihat masalah gizi pada anak sekolahnya itu memang butuh intervensi gizi yang sifatnya nasional ya, sifatnya masif karena melihat dari segi statistik banyak kasusnya, dan saya rasa sebetulnya MBG ya itu bisa menjadi inisiatif yang sangat baik Mbak Anita untuk menjadi pintu masuk ya, gerbang dari intervensi gizi yang lebih berkelanjutan, memberikan manfaat yang banyak untuk para siswa. Oke. Nah, kalau intervensi gizi itu artinya perlu dilakukan oleh orang-orang yang punya kompetensi yang cukup begitu ya, which is kita berbicara mengenai para tenaga ahli gizi. Nah, untuk pemberian makanan bergizi saja kan nggak cukup nih, tapi tentu juga dengan pendidikan gizi yang baik. Nah, seperti apa melihat tenaga ahli gizi ini dalam perannya untuk memberikan makanan bergizi dalam statusnya atau dalam perannya sebagai ahli gizi untuk MBG. Oke, terima kasih Mbak Anita pertanyaannya. Ini izinkan saya untuk mau mengangkat isu pentingnya pendidikan gizi sebagai penyerta program MBG. Nah, gitu ya. Itu. Jadi gini Mbak Anita, sebetulnya kalau kita lihat inisiatifnya dari BGN ya, program MBG ini sangat bagus ya. Ini kita perlu apresiasi bahwa pemerintah itu perhatian loh sebetulnya sama rakyatnya gitu ya. Dibuatkan program yang mana makanan bergizi itu disajikan langsung kepada para siswa gitu ya. Bermanfaat besar, tentu bermanfaat besar ya. Potensi manfaatnya itu besar ya. Tapi permasalahannya begini, kita kalau bisa inginnya manfaatnya berkelanjutan ya Mbak Anita ya, jangka panjang ya. Maksudnya jangka panjang ini gimana? Begini, harapannya ya misalkan nanti suatu saat karena isu gizi udah turun, programnya berhenti gitu ya, atau karena misalkan nanti ada perubahan rencana dalam intervensi gizi yang lain, program ini berhenti gitu ya. Atau ketika yang paling simpel deh, anak di sekolah makan bergizi, di rumahnya makan bergizi apa enggak nih, gitu ya. Sebetulnya upaya dari program MBG ini harus disertai dengan pendidikan gizi untuk guru dan siswa di sekolah, juga mengajak orang tua muridnya. Karena gini Mbak Anita, setiap anak itu kalau mau tumbuh sehat, tumbuh besar optimal, dia butuh makan, setiap anak butuh makan minimal 3 kali makan besar diselingi dengan 2 kali snack sehat. Ya, jadi itu udah rumus baku ya untuk mencapai ketercapaian kalori yang cukup, ketercapaian gizi yang cukup gitu ya. Setiap anak harus makan kurang lebih 3 kali makan besar dan 2 kali snack sehat gitu ya. Alhamdulillahnya yang satu porsi makan besar dibantu MBG ya. Jadi di situ adalah bentuk kontribusi pemerintah ya. 1 kali makan besarnya dicukupkan oleh MBG dengan makanan yang bergizi. Nah, tapi masalahnya begini Mbak Anita. Kalau di sekolah udah makan sehat, tapi dia pulang ke rumah jajannya masih mungkin atau makanya pulangnya nasi sama kerupuk. Kira-kira gimana tuh kecukupan gizinya selama 1 hari penuh ya, kebutuhan gizinya selama 1 hari penuh tercukupi nggak? Kan enggak ya. Betul. Jadi pendidikan gizi itu berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada para siswa filosofi gizi sehat ya. Tadi kan di tray-nya ya, di dalam tempat makan yang disajikan dari MBG kan tersedia ya. Ada nasinya, ada sayurnya, ada lauk proteinnya, ada karbohidratnya gitu ya sebagai sumber energi. Dia jadi tahu bahwa piring yang benar ya. Jadi di gizi ada istilah isi piringku. Isi piringku adalah gambaran dari bagaimana seharusnya piring kita itu komposisinya seperti apa ya. Yaitu separuhnya harus berisi sayur gitu ya, 1/6-nya berisi lauk protein dan 2/3 berisi lauk karbohidrat. Oh ya. Jadi nggak boleh kalau makan mie pakai nasi itu nggak boleh ya? Sangat nggak boleh. Apalagi lauknya kerupuk. Lauknya kerupuk nggak boleh Mbak. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Double karbo. Nggak boleh, betul. Jadi double karbo, less protein. Karena nggak ada proteinnya itu. Kecuali kalau ditambah telur dadar boleh nggak dok? Boleh. Boleh ya. Jadi gini. Ini nanti kita bahasannya jadi berat banget, tapi gini, intinya makan mie itu nggak apa-apa sebagai selingan aja ya, misalkan menjadi makanan utama, betul gitu ya. Tapi kalau makan mie berarti jangan makan nasi dong, karena kan sama-sama sumber karbohidrat ya, gitu ya. Nah kalau misalkan siswa udah tahu itu tuh pengetahuan gizi itu Mbak Anita, dia pulang ke rumah bisa makan di rumah makanan yang sehat, dia bisa memilih secara mandiri pilihan diet yang sehat supaya tadi kecukupan gizi hariannya yang melalui 3 kali makan dan 2 kali snack itu tetap terpenuhi ya. Dan nanti ketika dia udah lulus sekolah nih, misalkan mereka sekarang kelas 6 gitu ya, kelas 6 SD, sekarang dapat MBG gitu ya. Belum tentu nanti kalau SMP kan dapat MBG lagi nih, barangkali sekolah tidak menjadi sasaran. Mereka udah tahu prinsip makan sehat tuh yang kayak apa, seperti apa Mbak Anita. Jadi tidak perlu, ibaratnya kita tidak mendidik anak-anak sebagai penerima program saja,
tapi menjadi individu-individu yang secara gizi itu mandiri dan punya pengetahuan yang tinggi. Jadi baik mereka dapat menjadi sasaran program MBG atau tidak, mereka bisa memilih dietnya yang sehat secara mandiri. Jadi harapannya, makanya sesuai dengan judul yang kita angkat, pendidikan gizi bisa menjadi pilar kemandirian gizi bangsa. Itu harapannya seperti itu. Dan juga untuk keberlanjutan program MBG ini sendiri ya, boleh dijelaskan dok? Jadi tadi ya, kalau misalkan kita lihat apakah MBG bermanfaat, tentu bermanfaat gitu ya. Jadi hipotesisnya nih, kalau kita bilang, kita lihat untuk mengentaskan isu gizi akut atau isu gizi jangka pendek ya, seperti kekurangan gizi jangka pendek, seperti wasting atau thinness. Mungkin kalau stunting enggak ya, tapi kalau isu gizi, kekurangan gizi yang wasting atau thinness, itu mungkin bisa di manajemen ini dengan MBG. Karena ya memang melalui program MBG itu makanan bergizi langsung disajikan di depan anaknya gitu ya. Kemudian ada makan bersama-sama, jadi kan kemungkinan untuk dimakan tuh besar gitu ya. Tapi tadi tidak akan tercukupi rasio 3 kali makan besar dan 2 kali snack sehat hanya dengan MBG saja. Jadi kalau kita mau dapat manfaat yang ibaratnya multiplikasi gitu ya, itu ya kita harus ada pendidikan gizinya. Yang mana pendidikan gizinya kalau bisa nih Mbak Anita, selain kita mendidik siswanya, guru dan orang tuanya juga kita libatkan. Kenapa? Karena kita tahu ya, kalau siswa, adik-adik, mungkin kan mereka butuh bimbingan dari guru. Pesan-pesannya harus direpetisikan, ya, harus diulang-ulang sampai terinternalisasi di merekanya. Oke, protein bagus untukku, protein membentuk massa dan otot jaringan tubuh. Ya, oke, aku sekarang tetap butuh karbohidrat meskipun nggak dalam jumlah yang banyak, karena karbohidrat adalah sumber energiku, gitu ya. Oke, lemak tetap harus ada di dalam piringku karena lemak adalah sumber cadangan energi, gitu ya. Vitamin dan mineral harus selalu ada dalam wujud setengah piringku berisi sayur dan buah, karena vitamin dan mineral adalah pendukung dari metabolisme tubuh, dari fungsi tubuh yang lain, gitu ya. Jadi sustainability dari manfaat program MBG-nya diharapkan dari situ, dari filosofi gizinya yang menjadi terinternalisasi di kalangan siswa. Sebetulnya kalau kita lihat Mbak Anita, program MBG ini kesempatan yang emas loh. Belum ada, kalau kita lihat di Indonesia gitu ya, belum pernah ada kesempatan yang semasif ini, kesempatan yang seemas ini untuk menanamkan nilai-nilai gizi ke siswa gitu ya. Tapi kalau sekarang di program MBG gitu kan, jadi siswanya dibagikan makan bersama-sama. Selain dari budaya makannya, budaya makan bersamanya yang bisa kita ibaratnya kita asah gitu ya. Tapi pengetahuan gizinya juga. Jadi sambil makan, guru-gurunya bisa mungkin putarkan video pembelajaran gizi atau mungkin memberikan pesan-pesan singkat terkait gizi gitu ya. Kalau sambil makan tuh kan lebih akan terinternalisasi karena mereka belajar dari contoh nyata. Oke, piringku yang baik, yang bergizi harusnya seperti ini. Gitu. Sepertinya kalau yang menjadi PR saat ini adalah yang terlihat banyak di media ya, itu adalah menu makanan sepertinya ya dok ya. Ini tentunya cara memasak atau menu makanannya itu juga mempengaruhi nilai gizi yang terkandung di dalamnya kan. Tapi juga gimana caranya supaya anak-anak bisa menerima makanan tersebut. Begitu ya dok? Betul. Jadi menu makanan juga merupakan isu yang penting ya. Tapi itu berarti kita mungkin bicaranya ke ranah dapurnya gitu ya, ranah SPPG-nya gitu. Jadi gini, kalau kita mau membuat MBG juga programnya diterima dengan baik oleh masyarakat, selain dari guru dan siswanya juga yang kita berikan pendidikan gitu ya mengenai pentingnya konsumsi makanan yang sehat gitu ya. Sepertinya ahli gizi dari SPPG-nya juga harus kita bina dan supervisi. Nah gitu ya. Itu. Kalau misalkan boleh ibaratnya sedikit mengulik gitu ya. Jadi kalau kita lihat di viral sosial media belakangan gitu kan ya, kan ada kritik gitu. Ini di SPPG gitu ya, atau dapur umum penyedia MBG, ahli gizinya masih fresh grade gitu ya. Makanya karena masih fresh graduate, masih sarjana baru, kualitas makanannya, menunya mungkin kurang baik, kurang beragam gitu ya, kurang enak gitu ya. Bahkan ini mohon maaf kalau misalkan kita mengulik lagi, ada yang nyalahin ahli gizinya gitu ya, dalam konteks misalkan pernah ada KLB kemarin gitu kan ya, sempat ada KLB kemarin. Jadi gini, kalau menurut saya, ini boleh ya berpendapat ya, sebagai kebetulan saya juga ketua program studi S1 Gizi di FKM UI. Kami di sini melatih mencetak ahli gizi yang beberapa dari alumni kami memang juga bekerja di SPPG. Mbak Anita sebagai ahli gizi. Jadi menurut saya sebetulnya
ini bukan saatnya kita saling menyalahkan, ya. Jadi ini adalah saatnya kita saling berkontribusi, ya. Misalkan kalau kita lihat sekarang tupoksi dari BGN itu sudah banyak ya. Mereka harus mengurusi distribusi, logistik, keuangan dari program MBG-nya. Nah, mungkin ini adalah celah kontribusi nih. Ini saya ingin mengajak teman-teman akademisi perguruan tinggi juga boleh ya. Barangkali ini adalah celah kontribusi untuk kita bisa melakukan pendampingan ya atau pembinaan untuk para ahli gizi SPPG ya. Kita bekali mereka dengan refreshing ilmu pengetahuan ya, update ilmu pengetahuan terkini tentang teknologi pangan, tentang formulasi menu baru gitu ya, formulasi produk pangan yang secara taste itu ya, itu baik gitu ya. Jadi organoleptiknya kita bisa melibatkan organoleptik itu ini ya, uji yang mengetes sifat fisika dan kimia dari makanan. Gitu ya, itu bisa melibatkan siswanya atau bisa melibatkan unsur lain yang representatif gitu ya. Kita lakukan uji hedonik dulu. Uji hedonik itu melihat preferensi terhadap makanan gitu ya. Jadi sebelum makannya diproduksi secara massal, mungkin ada bikin dulu nih menu-menu makanan yang sedikit untuk diujikan kepada sampel siswa misalkan gitu ya. Kemudian juga untuk mencegah kejadian yang KLB, sarjana barunya kita berikan refreshment course lagi tentang HACCP ya, atau mutu dan keamanan pangan, hazard and analysis for critical control points gitu ya. Itu seharusnya bisa menjadi kontribusi bagi kita dari akademisi untuk turut membina gitu ya ahli gizi SPPG gitu ya. Karena kalau sekarang itu ya, kalau kami sih berprinsip kalau semuanya main tunjuk nanti nggak selesai dong masalahnya ya Mbak Anita ya. Tapi kalau dari kita filosofinya adalah saling berkontribusi sesuai dengan keilmuan masing-masing. Mudah-mudahan program MBG sih akan bagus ya. Iya, dan berkelanjutan tentunya ya untuk kedepannya. Akan berkelanjutan. Nah, salah satu yang bisa membuat program ini berkelanjutan seperti yang tadi dokter bilang adalah pendidikan gizi yang baik ya. Nah, bisa ada negara yang bisa kita contoh nggak? Seperti negara di luar yang mungkin sudah melakukan program ini sebelumnya, bisa kita ambil hal-hal yang bisa diterapkan di Indonesia. Oke, jadi boleh saya cerita dengan contoh di Jepang ya? Boleh, silakan. Ya? Oke, jadi di Jepang gitu ya, mereka juga sebetulnya punya program serupa MBG ya. Jadi mereka punya free school meals ya, free lunch meal ya. Jadi mereka punya makan siang gratis juga disediakan oleh pemerintahnya untuk jutaan siswa di Jepang, didistribusikan secara massal dan gratis ya ke sekolah-sekolah gitu ya. Tapi bagusnya mereka ya, mereka itu selain dari mendistribusikan makanan, mereka juga mengintegrasikan ya, silakan. Mereka juga mengintegrasikan pendidikan gizi dalam programnya. Ya, jadi saat para siswa sedang makan, gitu ya, guru-gurunya yang sudah diberikan pelatihan atau juga tenaga gizi dari catering sekolah, gitu ya, dari tempat makan sekolahnya, mereka memberikan pesan berisi edukasi gizi atau informasi gizi kepada siswanya. Jadi makan bergizinya bukan hanya sebagai wujud dari intervensi gizi, tapi juga pembentukan budaya, ya. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku makan bergizi. Ini bagus banget nih. Jadi bukan hanya sekedar, oke, masyarakat Indonesia banyak kurang gizi, ini adalah makanan, mudah-mudahan naik status gizinya. Enggak, gitu ya. Tapi budayanya juga dibentuk. Ya, jadi pengetahuan tentang gizinya ditingkatkan dengan informasi yang diberikan dari guru atau tenaga gizinya ya. Ada tema-temanya tuh. Misalkan hari ini kita belajar protein, ya. Protein tuh banyak contohnya loh. Ya, ada yang hewani, ada yang nabati gitu ya. Kalau misalkan protein mungkin kesannya mahal karena banyak dagingnya, tapi sebetulnya ada loh protein yang murah, tapi kandungan BDD-nya atau dalam berat yang dapat dimakan itu gram protein tinggi. Contohnya telur gitu ya. Kalau hewani pilihlah tempe karena padat gitu ya, kandungan airnya tidak begitu banyak gitu ya. Nanti keesokan harinya ada tema lain lagi tentang aspek gizi yang lain lagi dalam makan siangnya. Jadi setiap harinya siswa di Jepang selain mengkonsumsi makanan bergizi yang gratis dibagikan tadi, mereka juga mendapatkan pesan-pesan berisi informasi gizi dari guru dan juga tenaga gizi yang bekerja di sekolah tersebut. Ya. Hasilnya luar biasa. Ya. Jadi setelah beberapa tahun program Shokuiku, nama program Shokuiku ya, program Shokuiku ini berjalan, yang tadi mengintegrasikan program makan siang gratis dengan pendidikan gizi, itu di Jepang rasio masalah gizi seperti obesitas dan kelebihan berat badan itu jauh menurun dan menurunnya konsisten ya. Jadi
bukan hanya menurun habis itu naik lagi, menurun terus sampai sekarang juga terus menurun. Karena pesan-pesan gizinya terinternalisasikan dan studi-studinya membuktikan bahwa akhirnya ketika siswanya pulang ke rumah, gizinya mereka juga lebih baik ya. Karena kan tadi kalau dalam ilmu kesehatan masyarakat kan kita mengenal konsep pengetahuan sikap dan perilaku. Kalau mau terbentuk perubahan sikap, perubahan perilaku, salah satu pintu masuknya dari pengetahuan dulu juga yang kita benarkan gitu ya. Termasuk culture juga mungkin ya, Dok ya, kalau boleh saya tambahkan ya. Kalau di Jepang ada culture seperti mereka tidak banyak menggunakan kendaraan pribadi, malah lebih banyak kegiatan fisik, mereka berjalan kaki. Kemudian menu-menu masakan mereka juga nggak banyak pakai tambahan segala macam ya, kayaknya dikukus aja atau di grill aja udah mungkin udah cukup gitu buat mereka. Nggak kayak di Indonesia mungkin kalau kita lihat kan, wow, makan siang nasi padang. Itu kayaknya nasi mungkin padang, tapi ada juga makan nasi padang nih kan. Oh iya, tadi kita makan bebek goreng. Sekali-kali nggak apa-apa ya. Sekali nggak apa-apa kan, kita syutingnya nggak tiap hari nih. Nanti mungkin mulai diperbaiki menu makan siang kita pada saat syuting podcast ini mungkin ya. Nah itu mungkin bisa diterapkan di Indonesia dengan tentunya dengan riset tertentu. Nah informasinya juga bahwa FKM UI ini telah berkontribusi dalam penyusunan modul edukasi yang gizi ramah anak, begitu ya Dok ya. Boleh dijelaskan tentang modul edukasi ini? Oke, boleh ya sahabat gizi ya, sekalian promosi ya. Boleh dong. Berangkat dari niat kami untuk turut serta menjadi bagian dari solusi ya. Mungkin kami sebetulnya kontribusinya tidak banyak, tapi sebagai akademisi dari institusi pendidikan tinggi, kami sekarang sedang menyusun modul edukasi gizi untuk guru dan siswa. Ya, nanti boleh ya teman-teman staff bagian untuk nampilin sedikit itunya ya, teasernya ya. Jadi kami menyusun modul gizi yang ramah anak, ya. Jadi desainnya lucu-lucu gitu ya, desain yang kira-kira anak-anak suka gitu ya, banyak ilustrasinya, banyak contoh-contoh makanan sehatnya, pesan-pesannya digambarkan dengan menarik gitu ya. Jadi bukan seperti textbook ya. Kalau seperti textbook kan kita juga malas bacanya ya, kita aja orang dewasa kadang malas gitu kan. Tapi kita sudah sedang mengembangkan dan mudah-mudahan bulan depan akan dirilis ya. Doakan untuk kita ajak, kita sosialisasikan supaya guru-guru dan siswa-siswa di sekolah secara nasional bisa ikut ya. Dan ini karena e-learningnya, kursus online ini dari UI, nanti siswa atau guru yang ikut pelatihannya dapat sertifikat mengikuti kursus di UI. Ya, mudah-mudahan. Cara ikutnya seperti apa ini Dok? Cara mengikuti e-learningnya ini? Nanti itu ya, sering-sering cek Instagramnya FKM UI ya, dan website dari UI gitu ya. Kalau sekarang belum bisa dikeluarkan karena masih dalam proses finalisasi gitu ya. Tapi nanti kalau sudah jadi, diharapnya teman-teman ikut ya. Jadi mudah-mudahan ada pengalaman belajar di UI ya, short course, online course. Jadi sebagai siswanya bisa jadi ibaratnya ini kan bisa diambil di kapan aja ya. Karena kan online course tidak harus ada waktu khususnya gitu ya. Ada video-video pembelajaran yang teman-teman bisa ikuti secara mandiri misalkan setelah pulang sekolah. Dan untuk guru ya, kenapa kami membuatnya bukan hanya modul tapi juga video pembelajaran gitu ya. Dan itu bisa diterapkan ke anak-anak? Bisa. Jadi guru-guru misalkan mereka butuh materi ajar untuk suatu zat gizi tertentu ya, misalkan serat pangan, ya mereka gurunya bisa aja langsung putar video dari UI tadi, ya. Jadi pakar-pakar gizi dari UI bisa memberikan ibaratnya kontribusi dari situ, salah satu contohnya ya. Jadi banyak bahasannya, mulai dari filosofi makan sehat, kenapa sih makan sehat itu perlu ya, kenapa makan bergizi itu dibutuhkan untuk tumbuh kembang gitu ya. Kemudian kita bedah satu-satu zat gizinya. Zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, protein, kemudian zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral, itu masing-masing perannya beda-beda. Mudah-mudahan pesertanya, baik siswa maupun gurunya menjadi lebih paham dan lebih bisa mengimplementasikan konsep gizi seimbang. Ya tadi ya, gizi seimbang ya. Kalau kita makan itu bukan hanya urusan banyak, tapi gizinya harus seimbang, Mbak Anita. Separuhnya berisi serat ya, sayur buah. 1/6-nya berisi lauk protein, ya, 2/3-nya berisi karbohidrat, supaya bukan hanya tenaga saja yang kita dapat, ya, tapi pembangun masa jaringan tubuhnya dapat, dan juga vitamin mineral dari seratnya itu juga dapat. Gitu. Jadi bukan hanya
berenergi, bukan hanya sehat. kenyang aja. Betul, ya. bukan hanya kenyang. Oke, ada sasaran lain nggak dok yang harus diperhatikan lagi nih untuk pendidikan gizi berkelanjutan untuk mendukung kebermanfaatan dari program MBG yang lebih luas? Oke, harapannya sih sebetulnya ada pendidik tadi ya yang sudah sempat saya sebutkan juga, adanya pembinaan atau pendampingan supervisi berkala kepada para ahli gizi SPPG gitu ya. Kalau merefleksikan curhatan nih Mbak Anita ya, kebetulan saya ketua program studi S1 Gizi di FKM gitu ya. Alumni kami beberapa ada yang bekerja di SPPG, mereka banyak yang curhat ya. Jadi bekerja di SPPG itu sulit ya, tantangannya besar, tanggung jawabnya besar. Mungkin tidak ada ibaratnya kolega untuk sharing dari kesulitannya, tantangannya gitu ya. Tidak ada mentor untuk ibaratnya bertanya, kalau kasusnya begini aku harus ngapain gitu ya. Kalau tantangannya seperti ini aku harus gimana gitu ya. Kalau kita bisa memberikan pendampingan atau supervisi berkala, mungkin nggak dalam bentuk pendidikan lagi ya. Kalau pendidikan kan yang belum tahu jadi tahu gitu ya. Kalau pendampingan itu kan ibaratnya kita membina para ahli gizi untuk lebih bisa mengimplementasikan ilmu-ilmunya gitu ya. Saya rasa akan sangat bagus. Misalkan kita membuat continuous development program, ya, program pendidikan berkelanjutan, program pembinaan berkelanjutan untuk para ahli gizi SPPG. Kita membuat kursus-kursus refreshing ilmu seperti tadi ya, HACCP gitu ya, untuk mutu dan keamanan pangan, ya, karena mutu dan keamanan pangan sangat penting sekali untuk mencegah kejadian-kejadian outbreak, diare, muntaber misalkan gitu ya. Atau kursus-kursus tentang teknologi pangan, formulasi menu. Jadi dalam praktek kesehariannya ya, ketika para ahli gizi SPPG itu membuat menu, mereka sudah update dengan ilmu pengetahuan gizi terkini. Karena ilmu pengetahuan gizi itu berkembang terus loh, Mbak Anita ya. Jadi misalkan sekarang kita mengenal ada yang namanya konsep alternative source of protein gitu ya. Jadi tadi protein itu kan paling banyak memang kalau kita lihat dari gram proporsinya itu kan ada di daging. Tapi kan daging mahal ya. Tapi kita juga bisa nih outsource sumber protein lain dari sumber yang lebih murah misalkan. Gitu ya. Jadi pemenuhan gizi tetap ada, tapi ibaratnya nggak bangkrut. Karena ibaratnya tetap bisa mengoptimalisasikan dananya. Kalau ahli gizinya pintar, mudah-mudahan bisa ibaratnya dibantu dengan cara demikian. Gitu. Ini untuk konsep mentoring dari ahli gizi ini yang diusulkan untuk model penguatan kompetensi ahli gizi ini seperti apa sebaiknya, dok? Jadi sebetulnya nih mudah-mudahan kalau di podcast BGN kan didengar oleh kepala BGN begitu ya. Ya kalau bisa sih ada misalkan program mentoring dari nutrisionis senior di BGN gitu ya. Mereka membuat weekly classes gitu ya, atau mungkin nggak perlu weekly deh kalau sibuk ya, mungkin monthly classes gitu ya. Jadi ada nutritionist senior yang memberikan ilmu berkala, ya, workshop berkala kepada para ahli gizi SPPG online gitu misalnya ya, supaya dari seluruh Indonesia bisa ikut. Ya. Tapi lagi-lagi gitu ya, kalau kita semuanya meminta BGN gitu ya, BGN tolong ini dong, BGN tolong itu dong, kasihan BGN-nya. Kasihan BGN-nya. Mereka masih harus ngurusin logistik ya, masih harus ngurusin keuangan, masih harus ngurusin soal bahan baku dan sebagainya. Menurut saya begini, mari kita jadikan program MBG ini milik Indonesia, bukan milik BGN ya. Jadi BGN adalah leadernya, tapi mari kita jadikan program MBG ini program kita sama-sama masyarakat Indonesia. Apa yang kita bisa bantu kontribusi kita bantu. Ya. Contohnya juga begini, misalkan dalam hal course professional development tadi ya, kita juga bisa membuat online course atau e-learning program untuk para ahli gizi SPPG gitu ya. Kalau sekarang belum ada sih dari UI ya, tapi mudah-mudahan ini adalah rencana ke depan kita. Mudah-mudahan teman-teman akademisi dari perguruan tinggi lain juga bisa menciptakan juga gitu ya. Jadi e-learning course atau kursus-kursus untuk para ahli gizi SPPG. Di subjek-subjek yang sekiranya penting. Tadi ya, mutu keamanan pangan, ya, HACCP, kemudian formulasi pangan, gitu ya, uji organoleptik lagi, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi materi-materi yang mungkin dipelajari secara umum saja saat para ahli gizi itu sedang belajar di prodi S1 Gizi, bisa dielaborasikan dengan contoh-contoh yang lebih praktikal. Karena kan mereka udah lulus dan mereka butuh implementasi ilmunya untuk kerja, gitu ya. Jadi harapannya demikian. Ada kinerja antara
BGN gitu ya, dengan kontribusi dari akademisi di perguruan tinggi. Gitu ya. Nah, untuk bentuk kolaborasi dari sisi atau dari segi akademisi dan praktisi lapangan ini seperti apa nih yang dapat memperkuat jembatan antara riset dan praktik gizi yang seperti tadi dokter sampaikan bisa diterapkan seperti itu? Kalau ada forum pembinaan gitu bagus ya. Jadi misalkan kalau kita di akademisi di perguruan tinggi kan kita sebetulnya banyak sekali membuat riset-riset Mbak Anita tentang gizi gitu ya. Ini kami aja di Departemen Gizi FKM UI itu beberapa penelitian mahasiswa sudah mengangkat isu dampak MBG ya. Jadi dampak MBG terhadap status gizi anak gitu ya, atau dampak MBG terhadap banyaknya konsumsi serat harian dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau ada forum tadi, forum pembinaan misalkan dari universitas dengan BGN atau para ahli gizi SPPG, hasil-hasil penelitian tadi itu bisa langsung kita diseminasikan. Ya, jadi bisa langsung bermanfaat untuk para ahli gizi melakukan eksekusi asuhan gizi masyarakatnya. Oke, ini kan kalau misalnya seperti yang tadi dokter katakan, semua pembinaan dan lain sebagainya sudah diterapkan. Nah, ini bisa saja suatu saat menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan. Tidak hanya bagaimana cara untuk memberikan pendidikan atau ilmu yang lebih lagi bagi para ahli gizi, terutama yang fresh graduate yang menjadi banyak sirkulasi, memicu kritik di masyarakat, tapi juga tentunya informasi mengenai pengetahuan gizi begitu bagi masyarakat luas. Nah, langkah konkretnya seperti apa seharusnya, Dok? Aku boleh itu dulu ya, boleh respon dulu ya soal, boleh menambahkan poin dulu ya. Boleh, silakan. Ahli gizi fresh grade itu ya. Jadi gini loh, memang mungkin sekarang ada pesimisme ya dari publik ya. Katanya ahli gizi SPPG fresh graduate tidak kompeten gitu ya. Pantesan ada kejadian KLB atau kejadian makanan dibuang, makanan yang tidak enak kan ahli gizi fresh grade. Sebetulnya ya, kita ada dua hal ya. Nomor satu, kita sebetulnya tetap harus berterima kasih gitu ya kepada para ahli gizi yang ibaratnya dengan beban yang sangat berat, tetap mau untuk berkarya, bekerja, berkontribusi dengan segala keterbatasannya. Nomor dua gitu ya, Bapak Presiden, Bapak Kepala BGN gitu ya, kita memang masih kekurangan ahli gizi, ya itu adalah fakta di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin ini adalah saatnya juga untuk investasi pendidikan gizi ya, bukan hanya untuk masyarakatnya tetapi untuk ahli gizi, supaya ahli-ahli gizi kita makin banyak secara jumlah SDM tapi juga lebih kompeten lagi. Yes, ya, itu bisa jadi salah satu bentuknya. Oke, terakhir mungkin dokter, pesan utama dokter nih untuk anak-anak di seluruh Indonesia tentang pentingnya memahami dan juga mencintai makanan bergizi. Oke, ini untuk anak-anak ya. Oke, jadi begini adik-adik sahabat gizi, ya jadi ayo kita miliki sama-sama program MBG ini ya. Kita sama-sama belajar mengenai apa sih isi piring kita gitu ya. Kenapa sih kita harus makan makanan yang disajikan dalam program MBG? Manfaatnya apa buat kita gitu ya. Nanti kalau adik-adik sudah tahu, harapannya ketika sudah pulang sekolah gitu ya, di rumah saat makan malam atau pagi-pagi ketika sarapan, adik-adik dapat memilih secara mandiri makanan-makanan yang sehat di rumah dan di lingkungan rumah gitu ya. Memilih snack yang sehat juga. Jadi adik-adik bukan hanya tahu, tapi juga mandiri secara gizi, gitu ya. Dengan tentunya didampingi oleh orang tua dan juga guru. Ya, ingat ya, kalau kita mau sehat, mau tumbuh kuat, itu harus makan 3 kali makan besar dan 2 kali snack sehat. Yang satu alhamdulillah sudah dibantu disediakan oleh BGN, gitu ya, melalui program MBG. Tapi yang 2 kali makan besar lagi dan snacknya, nah itu kita harus membangun literasi dan kemandirian gizi ya, supaya bisa terbentuk generasi masa depan Indonesia, generasi pemimpin Indonesia di masa depan yang tentunya bukan hanya kuat ya, bukan hanya cukup karbohidratnya gitu ya, tapi juga secara otak, secara jaringan tubuh yang lain sehat, optimal, dan akhirnya nanti bisa produktif, bisa berdaya saing tinggi karena optimal secara kesehatan fisik dan juga kognitif. Nah, itu dia tentunya yang paling kita harapkan dari program Makan Bergizi Gratis ini bisa menghadirkan anak-anak yang anak-anak emas tentunya ya untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 begitu. Baik, terima kasih Dr. Fatimah S. Sigit Emres PhD, dosen dan juga Ketua Departemen Gizi FKM Universitas Indonesia sudah memberikan banyak sekali masukannya dan juga ilmunya kepada kita semua. Semoga saja program Makan Bergizi Gratis ini bisa menjadi program berkelanjutan
kegiatan yang tujuannya untuk memberikan akses kepada anak-anak Indonesia untuk makanan bergizi dan juga seimbang. Sekali lagi terima kasih dokter untuk kehadirannya. Sukses dan sehat selalu. Sukses selalu juga Mbak Anita. Oke, kita ketemu lagi di BGN Talks berikutnya. Saya Anita Mai pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.